Shalom saudara semua, haleluya, selamat pagi saudara semua. Haleluya, kalau kita boleh bertemu lagi pada pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Semua yang merasakan sukacita pagi hari ini, amin. Haleluya, saya percaya bahwa kita semua merasakan kebaikan Tuhan pada hari ini. Buktinya kalau kita boleh bersama-sama kembali berjumpa pada ibadah online service kita hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Haleluya, mari semua kita satukan hati kita mau mulai ibadah kita berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu besar ya Bapa kepada setiap kami ya Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul bersama saat ini Tuhan di tempat kami masing-masing, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang maha hadir ya Bapa. Dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh ya Tuhan datang untuk memuji, muliakan nama-Mu, untuk menyembah-Mu ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkati ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, biar Engkau yang pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Dan biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau yang beracara pada ibadah hari ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, mari semua kita akan angkat pujian kita mau masuk dalam hadirat, kita mau bawa pujian kita dengan hati yang senang, dengan bersuka cita, amin, karena Tuhan kita sungguh baik. Haleluya.
tiba saatnya mari semua jemaat Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan pikiran kita, biar kita akan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Benar Tuhan, Kau begitu baik dan teramat baik ya Tuhan. Sungguh kasih setiamu ya Tuhan untuk selamanya dalam kehidupan kami ya Bapa. Sungguh Kau adalah Allah yang setia ya Tuhan. Kami percaya segala sesuatunya ya Tuhan, waktu-Mu lah yang terbaik ya Bapa. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami datang Tuhan, kami menanggalkan setiap beban hati kami, kami menanggalkan setiap beban pikiran kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, mungkin saat ini ya Tuhan, keadaan di sekitar kami ya Bapa, keadaan dunia ini ya Tuhan, mungkin berusaha untuk mencuri damai sejahtera kami, berusaha untuk mencuri pengharapan kami Tuhan. Tapi Tuhan, kami tahu Tuhan, kami tidak akan kehilangan kedamaian sejahtera dan pengharapan kami, karena Engkau lah Tuhan, karena Engkau lah sumber pengharapan kami, Engkau lah sumber damai sejahtera kami ya Tuhan, Engkau lah sumber kekuatan kami ya Bapa dalam kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang memberkati kami. Engkau senantiasa Tuhan menyertai kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Bahkan sedetik pun ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami percaya Bapa, bahwa kekuatan-Mu ya Tuhan tercurah atas kami ya Bapa. Terima kasih untuk setiap damai sejahtera, sukacita, berkat-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami gak mau memandang sekitar kami ya Tuhan, tapi kami fokus kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berbicara melalui firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu jadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus, biar hati kami menjadi tanah yang subur ya Tuhan. Biarlah kami memiliki telinga seorang murid ya Bapa. Dan terlebih lagi Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur ya Bapa, karena Engkau baik Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan ya Bapa. Engkaulah satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber keramaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber keramaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saya undang untuk yang menyampaikan firman Tuhan. Salam saudaraku yang kekasih, selamat pagi. Jumpa lagi kita dengan GB Sinta Boulevard. Dimanapun saudara berada, jemaat Tuhan yang disayangi oleh Tuhan, bahkan saudara-saudara yang memirsa acara ini, tidak kebetulan Anda menyaksikannya. Pasti Tuhan punya agenda khusus buat saudara. Apapun kegiatan yang sedang saudara lakukan hari ini, mungkin ada di rumah sedang masak, atau mungkin saudara sedang berkendara, saya menghimbau, saya menekankan untuk hentikan sejenak, dengarkan firman Tuhan, karena firman ini sangat penting buat kita sekalian. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita akan berdoa sejenak. Tuhan, Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu, khususnya buat keluarga besar jemaat GBI Sinta Boulevard, dimanapun mereka berada yang menyaksikan acara ini, bahkan setiap pemirsa yang tidak kebetulan Tuhan mereka membuka acara ini, Tuhan juga melawat dan memberkatinya. Terima kasih Bapa, bicaralah kepada kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, tentu akhir-akhir ini kita melihat dan merasakan ada banyak tekanan demi tekanan karena satu
persoalan di awal, yaitu virus corona yang sangat mengguncang bukan saja ekonomi tapi juga kesehatan, yang sehingga olehnya menimbulkan ketakutan demi ketakutan, pemikiran-pemikiran negatif terjadi di mana-mana, sampai-sampai krisis kepercayaan terhadap pemimpin-pemimpin pemerintahan dimanapun mulai bermunculan. Tapi hari ini kita akan baca firman Tuhan sesuai dengan nasihat dari Rasul Petrus, dari 1 Petrus pasal yang keempat, Rasul Petrus, suratan Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai 11. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Renungan ini dengan topik dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Hidup Orang Kristen. Dengarkan dan simak. Kalau saudara bawa Alkitab, ada Alkitab, buka Alkitab saudara, handphone saudara buka bagian kitabnya, dan kita baca ayat ini dan simak dengan hati yang penuh seksama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan baca ulang buat kita sekalian. Pada ayat 7 bilang begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itulah kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang. Demikian pembacaan renungan buat kita sekalian yang menjadi landasan kita. Jadilah tenang. Diberkatilah mereka yang mendengarkan, merenungkan, menyimpan dalam hati, memelihara, melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Amin. Ya, catatan firman Tuhan adalah satu seruan atau nasihat dari seorang rasul, Simon Petrus namanya, kepada orang-orang Kristen khususnya dan secara umum buat saudara dan saya dalam menyikapi hidup ini, terlebih di zaman sekarang. Ada begitu banyak tekanan yang kita alami, ada begitu persoalan yang kita alami dalam kehidupan, sendi kehidupan kita, kesehatan, semuanya porak-poranda, bagaikan seakan tidak berujung, seakan tidak ada lagi jalan keluar. Tapi saya mau bilang begini saudaraku, ada satu nasihat yang sangat penting yang Petrus katakan yang perlu kita ingat. Jadilah tenang, apapun yang terjadi, jadilah tenang. Ini menjadi tema renungan buat kita semua sekalian. Jadilah tenang. Sikap tenang dalam menghadapi segala sesuatu sangat dibutuhkan. Dalam sikap tenang, bagaimana supaya kita bisa tenang? Petrus menasihatkan, mengawali nasihatnya dengan kuasailah dirimu. Hari-hari ini kita jelas melihat ada begitu banyak kekacauan. Persoalan demi persoalan terjadi. Bahkan tidak sedikit rumah tangga akhirnya bermasalah. Antara pimpinan bawahan bermasalah. Semua bermula dari virus corona. Seakan-akan virus corona ini merupakan satu momok yang sangat menakutkan, membuat orang lupa bahwa sesungguhnya virus corona itu hanya kambing hitam saja. Persoalan adalah dari sikap kita sebenarnya. Bagaimana menghadapi kehidupan ini. Petrus sudah mengawali dengan jadilah tenang. Nah, untuk menghadapi kehidupan ini diperlukan sikap tenang. Supaya apa? Supaya paling tidak ada regulasi yang akan kita hidupi sebagai orang Kristen sesuai dengan nasihat Petrus kepada orang-orang yang dilayaninya, juga kepada saudara dan saya. Regulasinya seperti ini, demikian. Yang pertama, kalau kita tenang,
ayat yang ke-8 dibilang begini. Tetapi terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, ketika kita hidup dalam kondisi sikap yang tenang, tentu kita dapat hidup saling mengasihi satu sama lain. Dunia boleh kacau, situasi boleh porak-poranda. Kalau kita hidup tenang, kita bisa memaksimalkan kasih yang adanya dari Tuhan. Mengasihi, kalau cuma mengasihi orang yang mengasihi kita, firman Tuhan bilang begini, itu nggak ada upahnya. Lebih daripada itu yang ditekankan oleh Injil kepada kita. Kita harus bisa mengasihi, bahkan bukan saja orang mengasihi kita, justru orang yang memusuhi kita dan menganiaya kita. Lukas 6 ayat 27-28 bilang begini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kalau kita mengasihi hanya orang yang mengasihi kita saja, semua orang tentu bisa. Lebih daripada itu, Tuhan bilang begini, kalau hidup keagamaanmu tidak bisa melebihi keagamaan orang lain, kau tidak layak mengikuti aku. Keagamaan yang dituntut dalam Injil adalah kita harus lebih dari yang lain. Artinya kita harus mampu mengasihi musuh kita. Bagaimana itu kita bisa lakukan? Satu sikap yang harus kita miliki, jadilah tenang. Kasih menutupi pelanggaran atau dosa. Yang kedua, regulasi kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya orang Kristen, yang Petrus tekankan di sini. Yang kedua, ayat yang ke-9 bilang begini, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kata dasar berilah tumpangan, kata akhirnya tidak bersungut-sungut. Artinya kalau kita bersikap hidup tenang dalam menjalani aktivitas hidup kita, bersosial, bermasyarakat dimanapun kita berada, tentu dalam ketenangan itu kita akan mampu melakukan tindakan hidup yang bermurah hati. Bermurah hati tentu dengan satu cara yang sangat baik, dengan tulus, tidak bersungut-sungut. Hanya orang-orang yang tenang yang dapat melakukan ini dengan benar dan tepat dan baik. Sebab itu Petrus, bukan saja Petrus, Injil banyak kali menuliskan supaya kita bersikap tenang. Yang ketiga, regulasi kehidupan orang Kristen yang diajarkan oleh Petrus dalam ayatnya yang kita baca, ayat 10 sampai ayat ke-11 ini dibilang begini, layanilah seorang akan yang lain sampai seterusnya. Ayat 11-nya, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Artinya, kalau kita hidup tenang dalam menjalani hidup, lebih-lebih di saat-saat krisis seperti ini, kita tentu bisa hidup saling melayani satu sama lain. Tentu melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau dibilang gini, ayat ini bilang gini, kalau dia berbicara, baiklah dia berbicara seperti menyampaikan firman Tuhan. Apapun yang kita kerjakan dalam pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, Petrus mengajarkan kepada orang-orang Kristen pada saat itu, regulasi kehidupannya perlu diawali dengan sikap tenang dalam segala sesuatu. Sebab itu jadilah tenang. Nah, orang-orang yang bersikap tenang, ayat ini bilang gini, dia dapat berdoa. Bagaimana mungkin orang yang tidak tenang bisa berdoa? Orang-orang yang bersikap tenang, dia memiliki kekuatan yang ekstra. Yesaya 30 ayat 15 bilang gini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saat kita hidup, menjalani hidup ini dengan sikap yang tenang, disitulah terdapat kekuatan Allah dalam diri kita. Persoalan boleh ada, masalah boleh terjadi di sekitar kita. Kalau kita tetap tenang di dalam kasih Tuhan,
Ada kekuatan yang ekstra yang Tuhan beri dalam hidup kita menghadapi persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Orang yang tenang, yang bersikap hidup tenang, dapat berbicara dengan baik. Bagaimana orang yang tidak tenang bisa berbicara dengan baik? Saya mengalami banyak hal ketika sebelum mengenal Kristus. Hidup saya penuh dengan ketergesa-gesaan, amarah, hati yang tidak tenang. Itu kadang-kadang buat keputusan itu terlalu cepat, sehingga keputusan itu keputusan demi keputusan, perkataan saya perkataan yang tidak mendasar. Dan hari ini pengajaran Petrus kepada jemaat Kristiani, khususnya kita GBI Sinta Boulevard, kita perlu tenang supaya hidup kita dapat berbicara dengan baik. Orang yang tenang dapat berpikir dengan jernih. Dan orang yang tenang, Alkitab mengatakan begini dalam kitab Amsal 14 ayat 30, orang yang jiwanya tenang menyehatkan tubuh. Amsal 14 ayat 30 sini bilang gini, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sebab itu milikilah sikap yang tenang dalam kehidupan ini. Lebih-lebih di saat sekarang diperlukan ketenangan yang sangat ekstra, karena kita nggak tahu apa selanjutnya esok yang akan terjadi. Baru saja corona masih menekan kita. Kita nggak tahu kalender ke depan seperti apa. Perlu ketenangan jiwa. Tenangkanlah hidupmu dalam mengatasi semua persoalan yang Tuhan izinkan. Persoalannya, perenungannya, di mana kita mendapatkan ketenangan. Bagaimana supaya kita hidup tenang? Mungkin orang berkata, aku nggak bisa tenang. Gimana caranya aku bisa tenang? Mungkin ada orang beranggapan, kalau aku punya deposito yang besar, aku bisa tenang. Atau ada orang berkata, kalau aku punya harta yang banyak, dan lain sebagainya. Semua pemikiran-pemikiran itu berasal dari pemikiran yang bersumber dari hikmat dunia. Tapi hari ini saya mau tekankan buat kita semua ini, ketenangan itu tidak dapat tidak. Kita hanya dapatkan di dalam Kristus, hanya di dalam Yesus. Sebab itu saudaraku, khususnya keluarga besar jemaat GBI yang ada di tempat ini, jadilah tenang. Milikilah ketenangan itu yang datangnya dari Tuhan, bukan dari depositomu, bukan dari hartamu, bukan dari pekerjaanmu, bukan dari rumahmu yang mewah. Hadirkanlah Tuhan Yesus senantiasa, maka kau akan dapat ketenangan yang sejati. Hidup ini makin susah, hidup ini makin berat, hidup ini makin penuh dengan tantangan. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan cakap melakukan segala perkara. Dekatkanlah hatimu kepada Tuhan. Ambillah waktu pada hari ini dan mintalah kepada Tuhan, datanglah masuk dalam dirimu masing-masing. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku dalam hidupku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu
Aku berdoa buat jemaat GB Victory Boulevard ini Tuhan. Berilah ketenangan dalam menjalani hidup, khususnya di saat-saat hari ini. Banyak tekanan terjadi seluruh sektor lin kehidupan manusia. Banyak terjadi pemutusan hubungan kerja di mana-mana. Banyak terjadi terganggu kesehatan. Banyak orang terjangkit virus corona. Keuangan terganggu. Bahkan sistem politik yang tidak memberikan kepastian hukum. Hari ini ya Tuhan, biarlah Tuhan sumber ketenangan itu ada bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Memberkati gereja-Mu, memberkati dalam pertumbuhannya, seluruh programnya diberkati. Kaulah menjadi harapan dan tujuan kami ya Tuhan Yesus. Memberkati setiap mereka yang menyaksikan acara ini, dimanapun mereka berada, mereka yang sungguh melihat dan mengalami firman Tuhan pada hari ini. Tuhan juga melawat mereka, menjamah dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, dalam keterbatasanku menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan yang penuh kuasa menyempurnakannya dalam Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya, semuanya merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Haleluya, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian kita, besar anugerah-Mu. Haleluya. Nanti untuk doa penutup saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu ya Bapak. Yesus. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, siapa Bapak? Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas segala kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama di mesbah keluarga di rumah masing-masing. Dengan ibadah online ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu dinyatakan, pengurapan-Mu turun atas kami ya Bapa. Kasih-Mu melimpah dalam keluarga kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi dengan kasih-Mu yang sempurna turun atas kami dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang begitu luar biasa melalui hambanya Bapak Pendeta Jeremy Tuhan. Berkati Tuhan pelayanannya, berkati keluarganya dimanapun dia berada, berkati gerejanya Tuhan di mana dia melayani. Dan kami juga bersyukur dan berterima kasih dan Engkau juga memberkati WL kami, juga pemain musik kami yang melayani Tuhan pada pagi hari ini.
kiranya berkat Tuhan dicurahkan dan Tuhan memberikan upah dari surga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini Tuhan kami sudah mendengar firman Tuhan, kami percaya Tuhan, di mana Tuhan memberikan kami kedamaian hati, di mana kami bisa tenang dan damai. Kami yakin dan percaya menghadapi masalah apapun juga, kami ada bersama dengan Engkau Tuhan. Di mana Tuhan Yesus senantiasa menolong kami, menopang kami, tepat pada waktunya. Dan kami percaya Tuhan senantiasa mengasihi kami secara pribadi dan keluarga kami. Terpuji namamu Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan, biarlah kami menerima berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkati bangsa kami ya Bapa. Berikanlah belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami Indonesia. Kiranya bangsa ini dilawat Tuhan dengan luar biasa, sehingga kami bisa menghadapi persoalan yang saat ini menghantui bangsa ini, yaitu virus COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan melindungi dan memberikan kesehatan bagi anak-anak Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Bapa, kalau ada di antara teman-teman kami atau saudara kami atau siapapun yang kami kenal dan mereka kena COVID-19 Tuhan, kiranya Tuhan menyembuhkannya. Dengan pilu-Mu Tuhan disembuhkan dalam nama Yesus. Ada kesembuhan ilahi terjadi. Dan bagi kami Tuhan yang saat ini dan sehat Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara ini, untuk pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri tinggi sampai rendah, gubernur, wali kota, bupati kami yang kami cintai di kota Tangerang ini. Berkati Tuhan pemimpin kami. Oh Tuhan, berikan pemimpin kami roh takut atau hikmat akan Engkau Tuhan, supaya mereka memimpin bangsa ini dengan adil dan bijaksana. Dan juga berkati bangsa kami Tuhan, Indonesia. Berikan roh damai sejahtera untuk bangsa kami Indonesia dan lingkungan kami, kota Tangerang, dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan menyertai bangsa kami. Dan bangsa kami akan dipulihkan, dari keterpurukan ekonomi pun dipulihkan. Dan bagi orang yang di PHK, Tuhan juga membukakan jalannya, supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang baik, dalam nama Yesus. Dan Tuhan anak Tuhan dimanapun berada, Tuhan berkati keluarga lepas keluarga, usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Dan juga keluarganya diberkati Allah. Dan kami juga berdoa Tuhan, kesehatannya diberkati Bapa di surga, supaya mereka mengalami kesehatan yang luar biasa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Perlindungan Allah, tiang awan, tiang api menyertai kehidupan kami Bapa, sehingga kami dalam perlindungan Tuhan. Terpuji namamu Yesus. Saudara kesehatan Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan mata hati kita pada Tuhan Yesus saat ini. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub yang berlimpah-limpah, baik jasmani maupun rohani, yang menjadikan kita beserta keluarga penuh berkemenangan melalui cita kasih Tuhan Yesus Kristus dan persamaan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus kedua kalinya. Kita percaya dan sudah diberkati. Kita sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.